Masyarakat suku Kajang yang dikenal sebagai suku tertua, bermukim di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suku Kajang tinggal di Kabupaten Bulukumba sekitar 200 km dari kota Makassar. Hidup dengan kesederhanaan dan bergantung penuh kepada alam, masyarakat suku Kajang memiliki ciri khas berpakaian serba hitam dan tidak memakai alas kaki. Suku Kajang memiliki beragam ritual unik yang masih dijaga karena warisan leluhurnya. Suku ini sangat memegang teguh adat istiadatnya. Mereka tidak terlalu tertarik dengan dunia luar. Mengenai bentuk bangunan suku Kajang, sebetulnya hampir sama dengan bentuk rumah adat suku Bugis Makassar, yaitu berbentuk rumah panggung. Perbedaannya adalah setiap rumah di suku Kajang menghadap ke arah barat. Hal tersebut memiliki makna bahwa apabila membangun rumah melawan arah terbitnya matahari dipercaya mampu memberi berkah. Bentuk rumah mereka seragam, tidak ada yang berbeda. Hal ini untuk mengungkapkan kesederhanaan dan simbol keberagaman. Selain itu, warga suku Kajang tidak boleh dibangun dengan batu bata dan tanah, melainkan kayu. Bagi mereka, membangun rumah dengan batu bata dan tanah merupakan pantangan. Suku Kajang percaya bahwa hanya orang yang sudah meninggal yang diapit oleh liah lahat dan tanah. Selain itu, penggunaan batu bata juga dinilai merusak hutan. Karena untuk membuat batu bata memerlukan kayu bakar yang banyak untuk pembakarannya. Bagian bagina rumah suku Kajang memiliki beberapa filosofi, yaitu bagian atas rumah berfungsi sebagai penyimpanan makanan. Di bawah atap bagian kiri dan kanan ada ruang sebagai rak atau tempat menyimpan barang dan alat. Kalebela, bagian tengah rumah, berfungsi sebagai hunian keluarga. Sirih, bagian bawah rumah, berfungsi untuk tempat melakukan kegiatan menenun, ternak, atau menumbuk bahan makanan. Pakaian adat suku Kajang juga terbilang unik. Suku Kajang hanya mengenal satu warna untuk pakaian adatnya, yaitu warna hitam. Warna hitam bermakna persamaan dalam segala hal, termasuk sebagai simbol kesederhanaan. Tidak ada warna hitam yang lebih baik antara satu yang lainnya karena semua hitam adalah sama. Makna lainnya dari warna oleh suku Kajang adalah bahasa Makassar yang berdialek konjo. Derajat bagi setiap orang secara di aturan adat atau norma yang berlaku, di dalam suku Kajang menjadi pantangan besar untuk berbicara kasar. Bahkan dalam bertutur kata, kita tidak boleh bersikap dengan bertolak pinggang. Para warga suku Kajang dibiasakan untuk berbicara dengan melipat tangan di dada sambil membungkuk badan dan menggulung sarung. Dalam pemberian nama, mereka tidak diperkenankan menggunakan nama malaikat, nabi, atau nama kebesaran Allah karena dianggap akan menimbulkan kedurhakaan dan menanggung dosa. Berbicara mengenai pernikahan, suku Kajang memiliki aturan adat sendiri. Masyarakat adat Kajang terikat oleh adat di mana mengharuskan mereka untuk menikah dengan sesama orang dalam kawasan adat. Jika tidak, mereka harus hidup di luar kawasan adat. Pengecualian bagi pasangan yang bersedia mengikuti segala aturan dan adat istiadat yang berlaku dalam kawasan tersebut. Kepercayaan yang dianut oleh suku Kajang adalah agama Islam. Dalam bahasa Konjo disebut salang, dan Tuhan yang diyakini untuk disembah adalah Allah atau dalam bahasa Konjo disebut Turi, Akroana. Berkunjung ke Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan tak lengkap rasanya jika tak menyambangi kawasan adat Tanah Toa. Di sini kita bisa mengunjungi peninggalan megalitik masyarakat Kajang serta mempelajari kearifan dalam melestarikan budaya yang bertahan ratusan bahkan ribuan tahun itu. Secara geografis, suku Kajang berada di wilayah Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sekitar 56 km dari pusat kota Bulukumba. Para pengunjung yang datang diharuskan mengikuti aturan adat yang berlaku. Tidak boleh menggunakan kendaraan modern, Anda hanya boleh menunggangi kuda atau berjalan kaki. Pengunjung pun harus mengikuti khas pakaian adat Kajang yang berwarna hitam itu. Tanah Toa yang berarti tanah yang tertua. Nama ini berdasarkan kepercayaan suku Kajang yang mendiaminya, yang yakin Tanah Toa adalah daerah yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini. Masyarakat Tanah Toa percaya bahwa bumi ini adalah warisan nenek moyang yang berkualitas dan seimbang.
Oleh karena itu, anak cucunya harus mendapatkan warisan tersebut dengan kualitas yang sama persis. Kepercayaan inilah yang membuat lingkungan di Tanah Toa terjaga kelestariannya. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, masyarakat adat memegang teguh ajaran leluhur yang disebut Pasang Ri Kajang yang berarti pesan di Kajang. Ajaran pasang itu dinilai ampuh dalam melestarikan hutan. Amatoa membagi hutan dalam 3 bagian, yaitu hutan keramat, hutan karamaka, hutan perbatasan, hutan batasaya, serta hutan rakyat, hutan laura. Hutan keramat diakui sebagai hutan pusaka dan dijadikan kawasan hutan larangan untuk semua aktivitas, kecuali kegiatan ritual. Hutan ini sangat dilindungi, mereka meyakini kawasan ini sebagai tempat turunnya manusia terdahulu yang juga lenyap di tempat tersebut. Masyarakat juga yakin, hutan ini tempat naik turunnya arwah dari bumi ke langit. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan hutan yang seluas 317,4 hektar ini, maka akan dikenakan denda 1,2 juta rupiah ditambah dengan sehelai kain putih serta mengembalikan barang yang telah diambil dari daerah tersebut. Hutan perbatasan merupakan hutan yang bisa ditebang beberapa jenis kayunya, akan tetapi harus dengan izin Amatoa dan kayu yang diambil dari kawasan itu hanya untuk membangun fasilitas umum, serta untuk rumah bagi komunitas Amatoa yang tidak mampu. Selain itu, sebelum menebang pohon, orang tersebut diwajibkan menanam pohon baru sebagai pengganti pohon yang akan ditebang. Penebangan baru akan dilakukan jika pohon pengganti sudah tumbuh subur. Penebangan dilakukan dengan menggunakan alat tradisional serta mengangkatnya secara gotong royong keluar dari areal hutan. Nah, apabila seorang menebang kayu di kawasan ini tanpa izin, maka dikenakan denda Rp800.000. Dan ketika terjadi kelalaian yang menyebabkan kerusakan hutan, dikenakan denda Rp400.000. Kedua denda tersebut dilengkapi dengan sehelai kain putih. Yang terakhir adalah hutan rakyat. Meskipun hutan ini dikuasai dan dikelola oleh rakyat, tapi hukum adat masih tetap berlaku. Denda atas pelanggaran di kawasan ini sama dengan denda hutan perbatasan. Selain sanksi denda, orang yang melakukan pelanggaran tersebut juga dikenakan hukum adat berupa pengucilan. Yang lebih parahnya lagi, pengucilan tersebut berlaku bagi semua keluarga sampai generasi ke-7. Selanjutnya, ada 2 bentuk ritual yang dijalankan oleh suku Kajang apabila terjadi kasus pencurian, yaitu Tunu Panroli dan Tunu Passau. Tunu Panroli yaitu mencari pelaku pencurian dengan cara seluruh masyarakat memegang linggis yang membara setelah dibakar. Masyarakat yang tidak bersalah, tidak akan merasakan panasnya linggis tersebut. Tapi, apabila sang pencuri melarikan diri, maka dilakukanlah Tunu Passau yaitu Amatoa membakar kemenyan sambil membaca mantra yang dikirimkan kepada pelaku agar jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia secara tidak wajar. Tiap akhir tahun, masyarakat adat suku Kajang melakukan ritual andingingi yang berarti mendinginkan. Ini merupakan salah satu bentuk kesyukuran mereka atas kemurahan alam dengan cara mendinginkannya. Waktu tersebut adalah saatnya alam untuk diistirahatkan setelah dikelola dan dinikmati hasilnya selama 1 tahun. Luas Desa Tanah Toa, 331,17 hektar dan terbagi menjadi 2 yaitu suku Kajang Luar dan Kajang Dalam. Masyarakat Kajang Luar tersebar dan menetap di 7 dusun. Sementara masyarakat Kajang Dalam tinggal di 1 dusun yaitu Benteng. Di dusun Benteng inilah, masyarakat Kajang secara keseluruhan melakukan segala ritual dan aktivitas yang berkaitan dengan adat istiadat. Meski suku ini terbagi ke dalam 2 kelompok, akan tetapi tidak ada perbedaan di antara mereka. Semuanya berpegang teguh terhadap ajaran leluhur. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini, agar channel ini semakin berkembang, dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di segmen berikutnya.